Kembali lagi di Damai Indonesia Aku pemirsa, masih dalam segmen Tanya Jawab kali ini. Di sebelah saya sudah ada jemaah dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Sumiyati. Ibu Sumiyati. Ya. Baik, pertanyaannya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini minta tolong kepada Bu Ustazah. Seperti yang diceramahkan tadi bahwa kita tidak boleh mengumbar aib kita kepada orang lain. Pertanyaannya begini, kadang-kadang kita mempunyai permasalahan sendiri kalau tidak menceritakan beban kita kepada teman atau sahabat, bebannya kurang berkurang. Nah kira-kira gimana pencerahannya Ustazah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mungkin curhat ya Ustazah ya. Ustazah kalau nggak curhat tuh ada unek-unek bagaimana nih Ustazah solusinya? Baik, Masya Allah, bagus ya pertanyaannya dan ini pasti mewakili pertanyaan semuanya nih ya. Kalau curhat boleh nggak sih gitu ya? Karena kelihatan nih wajah-wajah yang suka curhat kayaknya nih ya. Masya Allah. Kita makhluk sosial ya, kita membutuhkan orang lain. Cuma yang harus diingat, satu, kalau memang ada sebuah kegundahan dalam hati, ada berat di dalam hati, boleh nggak sih cerita dengan orang lain? Boleh. Dengan niat, satu adalah untuk melepaskan sesaat kegundahan dalam hati kita. Karena ketika kita bercerita sudah melepaskan separuh dari kegelisahan. Cuma yang harus diperhatikan sama siapa kita ceritanya. Jangan sampai satu curhatnya ceritanya sama lawan jenis. Ya kebetulan kemarin halal bihalal ada reuni SMA. Tukeran nomor WA. Kita punya masalah akhirnya curhat dong. Nah hati-hati. Yang kedua, kalaupun memang sesama jenis perempuan-perempuan, laki-laki silakan. Tapi lihat, mohon maaf, apakah dia suka untuk mengumbar juga aib. Baik aib dirinya ataupun apalagi aib diri sendiri, apalagi aib kita. Kita pilih dulu nih teman yang sekira-kira kalau kita cerita enggak kemana-mana. Dikhawatirkan tujuan kita bercerita untuk melepaskan sedikit masalah, melepaskan sedikit kegundahan, hilanglah sedikit masalah, akhirnya timbul masalah baru, bisa fitnah kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Curhat yang paling baik adalah pertama kepada Allah. Ya, kalau lagi susah hati, gelisah hati, ambil air wudhu, curhat sama Allah. Allah yang memberikan solusi terbaik. Tapi boleh kita pun juga curhat kepada manusia yang dimana sekira-kiranya dia bisa memberikan solusi terbaik kepada kita. Siapa di antaranya? Para guru-guru atau kita curhat kepada orang yang memang tahu akan ilmu agama atau paling tidak yang bisa menenteramkan hati kita. Kalau kita curhat begini, udah deh itu kan lagi emosi, ntar juga baik sendiri. Adem gak kira-kira? Atau ketika curhat, iya nih suami begini, udah minta cerai aja deh kalau begitu. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya pengen mendapatkan ketenangan, pengen mendapatkan ketentraman. Bahkan mungkin bisa mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan syariat. Karena curhatnya dengan cara yang salah, dengan orang yang salah, akhirnya timbul masalah yang baru. Lagi-lagi boleh kita bercerita untuk menghilangkan sedikit kegundahan. Tapi yang paling istimewa adalah kita curhatnya kepada Allah. Karena kalau kita curhat kepada Allah, satu, minim sekali dan bisa dipastikan aib kita nggak akan kebuka kemana-mana. Karena namanya manusia, kita cerita sama temen nih mohon maaf yang memang kita udah percaya banget deh. Kita udah yakin banget deh dia nggak bakal bikin masalah, dia nggak akan cerita kemana-mana. Satu masa yang namanya al-insan mahalul khata' wan nisyan, yang namanya manusia tempat salah tempat lupa, keceplosan, kebablasan, akhirnya jadi kemana-mana. Jadi silahkan tapi pilih teman cerita yang insya Allah akan menenteramkan hati dan juga memberi solusi sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda Khairunada, Ustazah Syifa dan Ustadz Solmed yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa tadi. Insya Allah ini menjadi bahan bagi kita untuk memperkuat tali pernikahan kita. Bukankah kita semua yang sedang menyaksikan ini tentu saja berharap suami-suami kita adalah suami yang kelak kita bertemu kembali di surga. Istri-istri kita adalah kelak adalah istri-istri yang kita bertemu kembali di surga. Untuk itulah
kita harus memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran dalam perjalanan hidup rumah tangga yang tentu saja akan melampaui begitu banyak permasalahan yang insya Allah Allah sendiri yang akan memberikan jawabannya. Kita akan berdoa sesaat lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa, dan alhamdulillah kita sudah mendengar tausiah dari para guru-guru kita, ustadz dan ustazah, bagaimana kita tidak boleh mengumbar aib keluarga. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Mas Agung. Betul. Saya Sabrina Raisa. Dan saya Agung Sulak, mewakili kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, titipkan cinta dan kasih sayang kepada hati kami semua terhadap pasangan yang kami sayangi, yang kami cintai. Dengan keberkahan dan ridha-Mu ya Allah, jadikan keluarga kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kumpulkan kami lagi, tidak hanya bersama di dunia ini, tapi kelak bersama di surga-Mu yang indah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solihah, yang kelak menjadi syafaat penolong bagi kami di dunia maupun di akhirat. Kepada Engkau kami meminta dan memohon, jauhkan dan lindungi kami dari fitnah yang berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.